wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ghazali Ahmad Bibi Iskandar dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Mungkin bagi para pecinta buku dan novel, nama Andrea Hirata ini udah gak asing. Andrea Hirata ini pengarang dari Laskar Pelangi yang bukunya itu udah diterbitkan menjadi 25 versi bahasa asing. Di buku ini terdapat 262 halaman yang bukunya ini dibuka dengan kalimat fiksi bukan sekedar mengadakan yang tidak ada. Fiksi adalah cara berpikir. Novel ini cerita tentang orang-orang biasa yang biasa kalau duduk di sekolah itu berada di bangku paling belakang, orang-orang yang prestasinya tergolong biasa-biasa saja atau bahkan cenderung ke bawah, orang-orang yang ekonominya berada di garis bawah, yang memiliki tampang standar dan memiliki segala hal yang hanya dimiliki oleh orang-orang biasa saja. Orang-orang biasa yang punya cerita, di samping cerita kehidupan, mereka juga punya cerita tentang serunya meraih mimpi. Mimpi yang mungkin jarang ingin dimiliki oleh orang-orang biasa saja. Sebuah kisah di Belantik, sebuah pulau kecil yang sangat nyaman tanpa ada hiruk-pikuk politik, tanpa ada kriminal, bahkan maling mangga pun tidak ada. Semuanya berjalan lancar seperti biasa, hanya lingkaran kehidupan yang seperti itu saja. Diawali dari inspektur yang mengidolakan Syahrukh yang bekerja di Belantik, hingga menceritakan sekelompok anak kecil yang selalu menjadi penghuni tetap di SD-nya. Berbagai cerita panjang yang menjadikan sekelompok anak kecil ini menjadi betah di SD. Mereka adalah Debut, Honorun, Tohirin, Dina, Rusid, Nihe, Junila, Sobri, Handai, dan Salut. Anak-anak yang tidak mempunyai cita-cita. Tahun berganti, mereka pun sudah beranjak dewasa, tidak ada perubahan. Nasib mereka serba kekurangan. Cita-cita waktu sekolah pun tidak ada, hanya menjalani hidup layaknya orang biasa tanpa ada target. Hingga suatu saat mereka mempunyai mimpi, yaitu menyekolahkan anak dari Dina yang bernama Aini di Fakultas Kedokteran yang terkenal akan kemahalannya. Aini sebelumnya tidak pintar, tapi dia gigih dan berusaha keras agar menjadi pintar dan bertekad menjadi dokter. Kegigihan Aini terbayar. Dia berhasil mendapat tiket masuk menuju Fakultas Kedokteran. Sayangnya, ibunya tak sanggup membayar uang kuliahnya. Apa daya, profesi ibunya hanyalah penjual mainan keliling. Untungnya ada beasiswa yang membantu Aina membayar kuliahnya, dan juga ada sahabat-sahabat ibunya yang membantu, walaupun mereka sama saja seperti Dina yang orang biasa-biasa saja. Keunikan para anak-anak SD ini sangat menarik. Jika dipaparkan, ini itu bukunya antara kombinasi dari lugu dan bodoh. Yang jelas kehidupan mereka sangat penuh dengan keluhan. Kelebihan buku ini sangat menarik, baik cover maupun isinya. Di sini covernya ada bergambar anak laki-laki yang memakai topeng monyet. Di bukunya ada penjelasannya kenapa anak laki-laki itu memakai topeng monyet. Dan juga kelebihannya selalu ada pesan tersirat yang disampaikan oleh penulis Andrea Hirata. Contohnya, sindiran kepada orang-orang kalangan atas yang tidak pernah menengok ke bawah, pengorbanan orang tua untuk anaknya, dan kesetiakawanan dari teman-temannya. Kekurangannya pada bagian akhir terlalu diburu-buru.
saat penangkapan kejahatan cukup mudah dan sedikit membuat teka-teki bagaimana dengan mudahnya ditemukan lokasinya. Selebihnya tidak ada kekurangan lagi. Saya merekomendasikan buku ini karena jalan ceritanya sangat menarik dan memiliki klimaks yang tidak terduga. Dan juga yang saya suka dari buku-buku Pak Andrea Hirata ini, di setiap bukunya selalu ada humor yang bikin kalian senyum-senyum sendiri. Dan juga di setiap buku Pak Andrea Hirata ini selalu ada kalimat-kalimat ajaib yang memotivasi kalian agar tidak menyerah terhadap mimpi. Sekian dari saya. Semoga kalian yang membaca buku ini dapat mendapat manfaat dari yang kalian baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.